Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ina Gumeta. Pada video kali ini saya akan membahas terkait modul purchase pada Odoo 17 dengan topik create request for quotation dan purchase order serta create vendor pada purchase Odoo SOL 17. Kita langsung saja masuk ke materi ya. Purchase merupakan modul pada software Odoo untuk pengadaan barang dan jasa. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional perusahaan. Modul purchase digunakan untuk mengelola proses pembelian pada perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk membuat pesanan pembelian, memonitor pengiriman barang, memproses faktur dari pemasok, serta melakukan pembayaran. Pada purchase ini terdapat Request for Quotation atau RFQ dan Purchase Order atau PO, di mana kedua dokumen tersebut penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Lalu, apa sih Request for Quotation itu? Jadi, RFQ adalah dokumen formal yang dikirim kepada vendor untuk meminta penawaran harga atas barang atau jasa tertentu. Nah, dokumen ini berisi detail spesifik mengenai produk yang diinginkan, kuantitinya, price, dan tenggat waktu pengiriman penawaran. Adapun tujuan dari Request for Quotation ini diantaranya untuk membandingkan harga dari berbagai vendor. Jadi, RFQ bisa saja dikirim ke beberapa vendor yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, memilih vendor yang menawarkan harga terbaik dan kondisi yang paling memungkinkan. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang produk atau jasa yang akan dibeli. Lalu bagaimana proses dari Request for Quotation tersebut? Jadi, dalam pembuatan RFQ itu dimulai dengan kita tentunya membuka modul pada purchase, lalu kita create Request for Quotation, dan setelah kita mengisi form nantinya, lalu kita send email ke vendor, kita mengirimkan email, maka vendor akan menyetujui atau tidak dari harga dan kuantiti yang kita ajukan. Nah, nantinya ketika sudah sampai ke tahap persetujuan RFQ dari vendor, dan apabila nantinya admin purchasing menyetujui pemesanan tersebut dan ingin melakukan order, maka akan berlanjut ke tahap purchase orders untuk melakukan pembelian. Nah, apa sih purchase order itu? Purchase order adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai kontrak pembelian dan penjualan. Purchase order ini berisi rincian lengkap mengenai barang atau jasa yang dibeli, jumlahnya, price, tanggal pengiriman, dan syarat pembayarannya. Adapun tujuan dari purchase order ini diantaranya untuk mengkonfirmasi pembelian barang atau jasa, memberikan instruksi kepada vendor mengenai pengiriman barang, dan mencatat transaksi pembelian untuk keperluan akuntansi. Lalu proses purchase order ini terjadi setelah Request for Quotation dievaluasi dan vendor terpilih gitu. Jadi apabila admin purchase nantinya approve pemesanan barang pada RFQ tersebut, maka dilanjutkan pemesanan barang atau purchase order kepada vendor tersebut. Di sini terdapat perbedaan spesifik antara Request for Quotation dan Purchase Order. Berdasarkan tujuannya, Request for Quotation itu untuk meminta penawaran harga, sedangkan pada Purchase Order, tujuannya untuk mengkonfirmasi pembelian. Berdasarkan status, maka Request for Quotation itu terkait dokumen permintaan, sedangkan pada Purchase Order, statusnya terkait dokumen kontrak atau persetujuan. Berdasarkan tahapannya, maka Request for Quotation adalah awal proses pengadaan, jadi sebelum keputusan pembelian diambil. Sedangkan pada Purchase Order merupakan akhir dari proses pengadaan dan awal dari pembelian. Sedangkan berdasarkan pengirimannya, Request for Quotation itu dikirim ke beberapa vendor. Sedangkan Purchase Order itu dikirim ke vendor yang terpilih. Di sini saya sudah login pada Odoo 17. Apabila teman-teman belum pernah login ataupun belum membuat database, kalian dapat menonton video saya sebelumnya terkait instalasi Odoo 17 SOL.
Oke, di sini saya akan menjelaskan cara-cara membuat request for quotation dan purchase order pada modul purchase. Maka hal pertama yang kalian lakukan yaitu pastikan terlebih dahulu bahwa modul purchase sudah diaktifkan. Apabila sudah, maka selanjutnya kita buka modul tersebut dengan mengklik pada home menu, lalu pilih purchase. Kita klik new untuk membuat request for quotation baru, dan di sini terdapat form pada request for quotation. Kita isi form tersebut. Pada bagian vendor, kita isi nama dari vendor yang produknya akan kita beli. Di sini saya akan menggunakan Abigail Patterson. Lalu pada bagian vendor reference, ini sifatnya opsional, jadi dapat diisi atau tidak, maka kita lewatkan saja. Pada currency, ini merupakan mata uang dari produk yang akan dibeli. Di sini mata uangnya IDR atau rupiah. Lalu pada order deadline ini akan terisi otomatis. Nah, pada expected arrival ini merupakan perkiraan kedatangan dari produk tersebut. Kita buat saja tanggal 7. Selanjutnya kita masukkan produk yang akan kita butuhkan. Caranya dengan mengklik pada add a product. Lalu kita pilih produknya. Di sini saya akan meminta Canada's rice seed. Kuantitinya, jumlahnya berapa? Saya akan meminta 4 buah. Lalu ini merupakan unit price atau harga satuannya. Tax adalah pajak, dan di sini totalnya ketika sudah dikalikan quantity, unit price, dan tax. Lalu jika ingin menambahkan kembali, klik add a product, lalu pilih produknya yang mau diinginkan. Di sini saya akan meminta storage box. Saya membutuhkan 10 buah. Dan lakukan hal yang sama jika kita masih membutuhkan produk lainnya. Di sini saya cukupkan saja. Lalu kita kembali ke atas. Nah, pada bagian ini terdapat send by email, print RFQ, confirm order, dan cancel. Kita perhatikan statusnya di sini. Ini masih RFQ. Apabila kita mengklik send by email, maka statusnya akan berubah menjadi RFQ send. Dan apabila confirm order, maka kita langsung mengkonfirmasi orderan kita. Dan statusnya akan langsung berubah pada purchase order. Nah, di sini kita coba send by email. Kita klik, kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita send. Nah, maka secara otomatis statusnya akan berubah menjadi RFQ send. Sebagai catatan, berhubung saya masih tahapan pembelajaran dan masih menggunakan demo data pada Odoo SOL, sehingga hal ini bukanlah data sebenarnya. Jadi data tersebut sudah terotomatisasi. Maka proses RFQ ini akan lebih singkat. Apabila mereka memenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita, maka kita klik confirm order. Dan di sini statusnya akan berubah menjadi purchase order. Nah, pada tahapan ini nantinya pihak vendor akan mengirimkan barang produk tersebut ke perusahaan kita. Apabila kita telah menerima produk tersebut, maka kita dapat mengkonfirmasinya dengan mengklik pada receive product. Sekian penjelasan dari saya terkait request for quotation dan purchase order. Kita kembali. Ini merupakan pesanan yang baru saja kita lakukan. Pada kegiatan purchase tentunya sangat dibutuhkan adanya vendor. Jika vendor tidak ada, tentu kegiatan purchase ini tidak akan berlangsung karena kepada siapa lagi kita akan melakukan pembelian gitu. Jadi apa sih vendor itu? Vendor atau pemasok adalah pihak eksternal yang menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan. Nah, nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara create vendor pada Odoo Purchase. Yang berarti kita akan membuat
atau menambahkan data pemasok baru ke dalam sistem Odoo. Dengan membuat data vendor ini, tentunya kita akan memiliki catatan lengkap tentang semua pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan. Oke, kita kembali lagi ke Odoo. Masih pada modul yang sama, yaitu modul purchase. Untuk menambahkan vendor, kita klik pada orders, lalu pilih vendors. Membuat vendors baru, kita klik new. Selanjutnya kita masukkan data pada form tersebut. Jika vendor tersebut sudah pernah kita data perusahaannya, maka kita klik individu dan masukkan namanya. Di sini saya akan memasukkan nama Brian Domain. Lalu kita pilih company name. Brian Domain ini dari perusahaan apa? Bisa Gemini Furniture. Karena perusahaan tersebut sudah pernah dimasukkan sebagai vendor, maka dia secara otomatis akan terisi ya informasinya. Lalu kita masukkan posisi dia sebagai apa? Posisi business executive. Lalu pada phone, mobile, email, isi saja menyesuaikan ya. Dan jangan lupa pada bagian sales and purchase, kita pilih pada bagian purchase, supplier currency-nya, jenis mata uang dari produk tersebut. Kita pilih IDR. Jika sudah terisi, maka kita klik save. Kita kembali ke vendors. Maka secara otomatis vendors yang baru saja kita input tadi akan terdata pada Odoo. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menambahkan vendors ini. Kalian juga bisa melalui request for quotation tadi. Pada bagian vendor, kita klik, lalu kita pilih search more, lalu kita klik pada new. Nah, maka di sini terdapat form create vendor. Kalian isi sesuai dengan data dari vendors tersebut. Jika sudah, maka klik save and close. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya.